Saya ingin jelaskan dulu ya aturannya. Jadi aturan kewajiban untuk menempatkan devisa hasil ekspor ini itu mengacu kepada PP Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019, Mas Bram. Walaupun memang di PP ini tetap tunduk pada undang-undang, setiap penduduk itu memang bebas memiliki dan menggunakan devisa. Itu kita harus koridor itu kita jaga. Tetapi khusus untuk devisa hasil ekspor berasal dari sumber daya alam, itu wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia. Apa itu devisa hasil ekspor sumber daya alam itu adalah dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Jadi itu dia harus membuka rekening khusus DHE SDA, maksud saya devisa hasil ekspor SDA dalam rekening khusus di perbankan Indonesia. Nah, ini hanya untuk yang devisa hasil ekspor berasal dari sumber daya alam, Mas Bram. Jadi atas pelanggaran ini itu eksportir bisa dikenakan denda, dikenakan denda ya maksud saya. Pertama itu denda administratif. Kemudian yang kedua adalah pelarangan ekspor. Kemudian bahkan yang paling berat adalah pencabutan izin usaha dari para eksportir ini. Nah, ini kita longgarkan, Mas Bram, sejak masa COVID. Jadi denda ini kita tiadakan, longgarkan, karena kita maklum yang terpenting dulu adalah bagaimana supaya ekonomi kita bergerak. Eh, Pada saat itu kan karena tekanan terhadap rupiah kan tidak begitu besar ya. Ini dimaksudkan juga Mas Bram, aturan mengenai kewajiban ini untuk menciptakan ketahanan ekonomi Indonesia khususnya yang berasal dari shock eksternal ya. Kita tahu pengalaman menunjukkan neraca pembayaran kita sering negatif ya. Tetapi pada saat ini 30 bulan berturut-turut kita tahu neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus. Bahkan kalau kita lihat Mas Bram, sampai dengan bulan Oktober tahun ini, Januari sampai Oktober, itu surplus neraca perdagangan kita 45,5 miliar US dollar. Ah, kita kan sekarang menghadapi tekanan Mas Bram, di mana nilai tukar kita mengalami depresiasi minus 8,76. Tetapi ini kan kita bayar mahal, yaitu dengan cara apa? Dengan intervensi falas. Bank sentral melakukan intervensi falas ke pasar falas. Sehingga kalau kita lihat cadangan devisanya Bank Indonesia yang tadinya mencapai di atas 145 miliar, sekarang posisi terakhir tinggal 130,2 miliar US dollar. Oleh karena itu, karena kuatnya tekanan dari sisi eksternal tadi, maka memang harus ada dilakukan langkah-langkah dalam kebijakan dalam rangka untuk mengendalikan nilai tukar kita. Karena kita tidak bisa hanya membiarkan intervensi falas yang berasal dari Bank Indonesia, cadangan devisa Bank Indonesia. Oleh karena itu, ini pemerintah mulai memberlakukan sanksi ini. Tetapi ini kan baru saja mau akan diterapkan kembali, Mas Bram. Jadi memang belum bisa dilihat hasilnya seperti yang Mas Bram kemukakan tadi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya sanksi, ya, dengan adanya sanksi ini, para eksportir juga bisa tunduk pada aturan PP nomor 1 tahun 2019 ini. Karena untuk yang lain, sebenarnya Mas Bram, walaupun wajib rekening khusus, kalau memang dia ada pinjaman, itu bisa digunakan untuk pembayaran hutang daripada eksportir tadi. Sebenarnya kita room untuk dia menggunakan itu sangat besar. Bahkan pemerintah memberikan pengurangan
pajak penghasilan dari bunga yang dia tempatkan di rekening khusus itu, Mas Bram. Demikian, Mas Bram.